Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Azahra dengan NPM 18 1063 1050 161 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan saya pada tugas kedua mata kuliah Inovasi Pendidikan. Soal pertama yaitu jelaskan tentang proses keputusan inovasi. Pengertian proses keputusan inovasi menurut Saifuddin tahun 2018 mengartikan bahwa proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami oleh seorang individu yang dimulai dari pertama yaitu mengetahui adanya inovasi yang memang perlu dibuat dengan suatu tujuan tertentu. Kemudian, dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi dengan bentuk suatu kerangka atau rancangan berupa kemungkinan-kemungkinan inovasi yang dapat dijadikan sebuah opsi. Selanjutnya, setelah rancangan tersebut disusun secara sistematis, diperlukan penetapan keputusan menerima atau menolak hasil inovasi dengan pertimbangan berhasil atau tidaknya tujuan daripada pembuatan inovasi ini. Dilanjutkan dengan mengimplementasikan atau mengaplikasikan inovasi yang sudah dirancang sedemikian hingga pada inti poin permasalahan, atau dengan kata lain terjun langsung. Dan tahap terakhir yaitu mengonfirmasikan sejauh mana keefektifan inovasi tersebut dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Selanjutnya soal ketiga yaitu jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu panjang. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama yaitu pengetahuan atau knowledge. Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana hasil yang didapatkan jika inovasi tersebut dikerjakan atau dilaksanakan. Dalam hal ini, seseorang perlu menyadari atau membuka diri terhadap suatu inovasi yang tentu saja harus dilakukan secara aktif dan bukan pasif. Selanjutnya, soal nomor 2, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor pertama yaitu faktor kegiatan belajar mengajar. Di dalamnya terdapat yang pertama kemampuan guru. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Sebagaimana kita tahu bahwa guru berkaitan erat dengan hubungan interpersonal dengan para siswanya di kelas. Mengingat banyaknya siswa dengan berbeda karakteristik satu dengan lainnya, membuat guru terkadang kesulitan dalam menyeimbangkan antara kemampuan serta wewenangnya dalam mengatur berbagai macam situasi. Dan belum terdapatnya kriteria baku mengenai bagaimana pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif juga dapat mempengaruhi proses inovasi pendidikan, khususnya di dalam kelas. Yang kedua yaitu kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya, terdapat orang yang berpandangan bahwasannya pengelolaan kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang kurang atau setengah profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Faktor yang kedua yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal diantaranya yaitu siswa, yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dengan inovasi pendidikan ialah siswa. Dalam hal ini, siswa sangat besar pengaruhnya terhadap tujuan pendidikan, yang salah satunya adalah untuk mencapai perubahan baik dalam tingkah laku maupun kecerdasan siswa. Sedangkan faktor eksternal diantaranya yaitu yang pertama orang tua. Orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang membantu moral dan mendorong kegiatan siswa, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Yang kedua, para ahli atau profesi pendidikan, yang juga merupakan faktor internal maupun eksternal dalam proses inovasi pendidikan, seperti guru, administrator, pendidikan, konselor, dan kepala sekolah. Yang ketiga, ahli dari luar organisasi sekolah, tetapi juga ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti pengawas, pemilik sekolah, dan yayasan. Dan faktor terakhir yaitu faktor sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan, yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terhadap sekolah diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Guru maupun siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus mengikuti aturan yang berlaku. Dan yang kedua, batasan kewenangan guru untuk mengambil keputusan yang berdampak dapat menyebabkan timbulnya siklus otoritas yang negatif. Tahap kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap ini, seseorang membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap inovasi. Pada dasarnya, seseorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan inovasi yang diterima jika seseorang tersebut menyukai atau merasa tertarik dengan inovasi tersebut, yang tentu saja disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Maka, disinilah peranan karakteristik inovasi mempengaruhi proses keputusan inovasi. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap keputusan atau decision. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mempengaruhi pada keputusan ditolak atau diterimanya suatu inovasi. Biasanya, pada tahap ini seseorang akan mencobanya terlebih dahulu inovasi tersebut secara keseluruhan. Jika hasil tersebut mengarah pada hasil positif, maka inovasi tersebut akan diambil dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, pada tahap keempat yaitu implementasi atau implementation. Pada tahap ini berlangsung keaktifan baik dalam segi mental maupun perbuatan dalam menerapkan inovasi. Pada umumnya, implementasi akan mengikuti hasil inovasi baik dalam keputusan penerima, gagasan, atau ide baru. Dan pada tahap terakhir yaitu tahap kelima, yaitu konfirmasi atau confirmation. Dalam tahap ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi yang pada awal diterimanya. Selanjutnya, nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang suatu inovasi. Tipe-tipe keputusan inovasi. Yang pertama yaitu keputusan inovasi opsional.
Keputusan inovasi opsional yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang telah ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dari anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Yang ketiga yaitu keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Dan yang keempat yaitu keputusan inovasi kontingensi, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dilakukan hanya setelah ada keputusan yang sudah mendahuluinya. Selanjutnya, soal nomor 5 yaitu Zaltman, Duncan, dan Holbach tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahap yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Yang pertama yaitu tahap permulaan atau initiation stage. Langkah pertama, pengetahuan dan kesadaran. Sebelum inovasi dapat diterima seseorang, harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam suatu organisasi. Sebagaimana telah kita tahu bahwa pada waktu membicarakan proses keputusan inovasi, maka akan timbul permasalahan yang tahu lebih dulu dan sadar ada inovasi atau terdapat inovasi. Adanya kesenjangan penampilan atau performance gap mendorong untuk mencari cara-cara baru atau inovasi. Tetapi juga dapat terjadi sebaliknya, karena sadar akan adanya inovasi, maka pimpinan organisasi merasa bahwa dalam organisasinya ada sesuatu yang ketinggalan, kemudian merubah hasil yang diharapkan, maka terjadi kesenjangan penampilan. Selanjutnya, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang sangat penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Paling tidak, terdapat 2 hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan adanya kemampuan organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi atau skeptik, merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, memiliki persepsi tentang potensial inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi, adanya komitmen atau kemampuan bekerja dengan menggunakan inovasi, serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi.
Dalam mempertimbangkan pengaruh dari sikap anggota organisasi terhadap proses inovasi, maka perlu dipertimbangkan juga perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh organisasi formal. Jika terjadi perbedaan antara sikap individu terhadap inovasi dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh pimpinan organisasi, maka terjadi disonansi inovasi. Ada dua macam disonansi, yaitu penerimaan disonan dan penolakan disonan. 4 macam tipe disonan konsonan berdasarkan sikap individu terhadap inovasi dan perubahan tingkah laku yang diharapkan oleh organisasi dapat ditunjukkan dengan bagan. Dan langkah ketiga yaitu pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambilan keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat, maka ia akan menolaknya. Selanjutnya, tahap implementasi atau implementation stage. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Terdapat dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagai inovasi. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungan inovasi tersebut. Sekian dari hasil pemaparan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.